lompat tadi masalah IKN ya. IKN. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya, yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Nah, dengan demikian, saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau enggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua. Tapi unfortunately, ya kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin dorong pertumbuhan semakin besar, kue ekonomi makin besar, makin bisa banyak yang dibagi, termasuk untuk infrastruktur, termasuk buat IKN, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Ya, itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota? Aduh Ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang Ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya pikir Makanya Ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak? Waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah, kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar itu 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan? Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan? Kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman
Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan itu. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya tuh. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mama untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan. Tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi. Melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk. Minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada. Di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemandekan ambisi dia itu. Itu datang dari pikiran yang otoritarian itu, Saudara Andre. Jadi sebelum saya lanjut menerangkan itu, saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decaying, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Dari sebetulnya apalah itu tidak layak untuk diteruskan sebetulnya, tapi mungkin tidak mau terburu-buru ya, itu gambaran kami dari luar. Dan faktanya memang maksudnya tidak layak diteruskan gimana nih Bang Johmur? Ya sekarang gini ya, kita ini memang agak dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi itu peradaban bangsa kita itu diturunin gitu. Jadi segala sesuatu hanya berdasarkan soal fisik. Soal ibu kota itu ya tuan-tuan dan puan-puan itu soal ruh bukan soal fisik ya. Jadi kalau bangun fisik itu semua orang juga bisa. Dan yang menarik lagi bahwa pembangunan IKN juga tidak dalam satu perencanaan yang utuh gitu loh. Tiba-tiba dipidatokan oleh presiden dan semua orang terjebak harus membangun IKN. Nggak pernah ada perencanaan, diskusi publik, FGD apa nggak pernah ada. Tapi sekarang bukan sudah ada komitmen bahwa di 2028 IKN akan menjadi ibu kota politik? Iya, saya setuju itu sudah ada, tapi perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Besok, sekarang ada yang namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana, sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin, yang kelaparan bahkan, apa itu nggak lebih penting gitu. Untuk pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan apa ya harus satu titik dengan dana sebesar itu. Dengan uang sebesar itu kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa kota gitu. Idenya tuh jadi apa ya, tidak science and knowledge based economic policy. Jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu. Dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. Dan jadi artinya kalau dianggap kegagalan tidak dilanjutkan, Bang Johmur? Ada ide, kenapa?
Kalau dianggap kegagalan berarti artinya dilanjutkan atau enggak nih komitmen untuk ibu kota Nusantara ini? Menurut saya komitmen yang sangat serius dari Presiden Prabowo itu pada rakyat, memberdayakan rakyat jelata, itu yang komitmen yang paling pasti. Kalau untuk IKN menurut saya itu, ini feeling saya itu kayak semacam eufemisme ya, cara perlahan-lahan untuk meyakinkan kita tidak radikal untuk menghentikan stop. Bahkan mungkin ini proses daripada opportunity loss ya. Jadi berkurang dan kemudian nanti pada waktunya barangkali ada ide-ide untuk menjadikan itu semacam ibu kota Kalimantan Timur itu pernah muncul kan di DPR atau di itu, saya rasa itu baik gitu loh. Jadi tetap itu jadi semacam orang bisa melihat ke sana, bisa istirahat juga orang-orang pusat. Presiden mau rapat sekali-sekali kayak di Cipanas, Tampak Siring, Bogor, saya rasa itu baik-baik aja. Tetap menjadi kegiatan ekonomi tapi tidak lagi membutuhkan biaya, paling banter biaya perawatan lah. Nah, kalau itu saya rasa pasti masuk akal. Jadi tidak kita sebut sama sekali kota hantu, tidak. Apalagi kalau bisa dilobi ibu kota Kalimantan Timur pindah ke situ, wah itu dahsyat tuh. Jadi itu hidup, jadi tidak jadi kota hantu. Oke, tapi kemudian kenapa dirawat juga kalau misalnya memang tidak jadi apa-apa nantinya? Jadi begini, Enggak apa-apa. Punya istana bagus kan, kita kalau punya istana oke-oke aja, karena itu udah jadi nggak bisa diapa-apain juga, masa mau dirubuhin kan nggak mungkin dong. Tapi jangan sampai itu kemudian sama sekali tidak bermanfaat untuk publik gitu loh. Setidak-tidaknya sudah dibangun di situ bisa dimanfaat menjadi ibu kota. Oke, jangan sampai tempat wisata. Why not? Oke, jangan sampai tidak bermanfaat untuk publik.